welcome back to my channel Firman Receh, recehnya sekedar recehan. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dimanapun kalian berada keadaan sehat walafiat ya wong. Amin amin robbal alamin. Karena di tahun musim dingin, dan jangan lupa buat kalian bawa jaket yang super tebal biar supaya tidak kedinginan ya wong kalau keluar. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya buat kalian untuk subscribe channelnya Firman Receh. Matur suwun. Oke Wong, di video kali ini saya akan mencoba bercerita sedikit lah alasan mengapa saya sampai bekerja di Taiwan. Jadi setiap orang itu kan pasti ada alasannya sendiri mas, atau masing-masing lah mengapakah orang itu kok kepingin banget bisa kerja di luar negeri, ya seperti di Malaysia, Korea, Taiwan, Brunei, dan dimanapun lah. Yang penting kan ya pasti ada niatnya sendiri masing-masing. Itu pun ya pasti ada lah, pasti kenapa sih kok mereka sampai niat banget sampai kerja di Taiwan ataupun di negara lainnya ya Wong ya. Oke, jadi motivasi ataupun alasan saya untuk bisa ataupun bekerja di Taiwan itu yang pertama ya karena ya pastinya ingin membantu ekonomi keluarga lah Wong ya. Pastinya kalaupun kita semua kalau kita semua sudah menikah atau mempunyai keluarga, pastinya ya adalah tanggung jawab, apalagi kita kepala keluarga ya Wong ya. Jadi ya jangan lupa sampai kita menikahi anak orang ataupun kita menikahi anak orang. Iyalah, menikahi anak orang. Jangan sampai kita menikah ataupun kita menjadi kepala keluarga ataupun jadi bagian keluarga. Jadi jangan lupa buat ya kita menikah itu intinya kan untuk apa sih Wong? Ya kan untuk mencari apa namanya itu Wong, 2000 years later. lahir dan batin Wong. Jadi ya kalau kita nikah tuh kan jangan batin niah aja yang dituruti, jadi ya lahirnya semuanya dia harus dituruti juga. Oke, yang pertama kalau menurut aku sih alasan saya bekerja di Taiwan ya, yang pertama sih membantu ekonomi keluarga, apalagi kita sudah mempunyai keluarga sendiri yang paling harus membantu ataupun harus berjuang lah untuk ekonomi keluarga, untuk menambah ataupun gimana ya untuk membangkitkan atau bukan membangkitkan, untuk menambah ekonomi keluarga lah Wong, supaya ya adalah buat modal gitu intinya. Jadi kalau buat kita yang belum menikah ataupun belum mempunyai tanggungan untuk keluarga, jadi ya pastinya untuk membantu keluarga juga lah, untuk ayah, papa, mama, bapak, ibu, mak, pae, umi, abah. Ya yang penting kan ya pasti keluarga yang nomor satu ya. Yang mungkin kalau untuk ingin membeli barang-barang seperti handphone ataupun pakaian, biasanya kan orang-orang kan kebanyakan kan lu ngoneng luar negeri lah biar eksis, biar mempunyai handphone yang bagus ataupun mempunyai beli mobil motor gitu kan. Biasanya kalau menurut aku sih itu bonusnya aja Wong, karena ya kita kerja di luar itu nggak seperti yang kita bayangkan waktu di rumah ya Wong. Kalaupun waktu di rumah kita kan biasanya membayangkan, wah enak kerja di luar, punya banyak uang gini kan, kita nggak tahu kenyataannya yang ada di sini gimana ya. Kalaupun kita sendiri maksudnya bisa sadar akan kebutuhan ekonomi di keluarga di rumah, itu kan bisa ya bagus lah, kalaupun maksudnya mengutamakan kepemikiran seperti itu, mau membantu ekonomi keluarga. Tapi kan kebanyakan kan biasanya kan kita kalau sudah sampai tujuan itu kan biasanya kan rodok menggok enek sing ini, kalaupun ada gangguan seperti itu ya Bang. Maksudnya tuh bukan gangguan
Gangguan itulah pokoknya ya, maksud saya itu gangguan seperti punya uang biasanya habis gajian pengen beli handphone, pengen belanja baju, wis pokoknya yo beli barang-barang yang diinginkan lah ya wong ya. Pastinya sih seperti itu kebanyakan. Oke, dan untuk alasan kedua mengapa saya pilih bekerja di luar negeri, di Taiwan khususnya, ya kalau menurut saya, kalaupun alasan yang kedua menurut aku sih ya mau menambah pengalaman kerja lah wong. Dulu saya pernah kerja di mana ya, di Riau kalau nggak salah, ya di Riau. Itu pengalamannya itu ya lumayan lah kan, bisa menambah pengalaman kan. Waktu itu aku kerja di pabrik juga sebagai mekanik ya, intinya ya buat menambah pengalaman saya juga lah wong ya. Dan di sini pun juga saya kerjanya di pabrik, itu pun pengalamannya sih ya banyak juga sih wong. Maksudnya itu kan kita kan pengalaman kerja di ya dimanapun saja tuh bukan pasti ada nilainya sendiri ya bang. Kalaupun untuk pengalaman untuk maksudnya tuh pengalaman untuk bekerjanya loh, itu kan biasanya kan kita maksudnya kan kita kerja di A, nanti kerjanya ini nanti di terus pindah lagi di negara ataupun di tempat B, nanti kan pastinya itu kan pengalamannya itu kan ganti-ganti ataupun berbeda. Jadinya ya kalau menurut aku sih alasanku yang kedua ya untuk menambah pengalaman saya sih kan. Dan untuk alasan ketiga saya, kalau menurut saya ya pengen pengen menambah wawasan lah. Maksudnya itu kan kita kan setiap negara kan maksudnya kan beda kan. Maksudnya beda orang, beda suasana juga ya pastinya ya Wong ya. Kalau menurut aku sih ya pengen menambah wawasan, maksudnya itu kan gimana sih orang Taiwan, gimana sih orang bagi teman-teman yang kerja di Korea, Malaysia ataupun di Brunei, itu kan pastinya kan pasti ada merasakan seperti itu ya Wong ya. Ya untuk menambah wawasannya itu ataupun apa itu kan kita kan biasanya kan kayak tempat di mana kita bekerja itu kan pastinya adalah pasti berbeda lah ya Wong ya. Kalau di Taiwan, di Korea itu kan pasti beda, maksudnya kayak suasananya ataupun cuacanya itu kan pasti berbeda. Meskipun di sini musim panas, di Korea musim panas, ataupun di Jepang ataupun mana itu kan yang meskipun musim panasnya itu kan sama, tapi kan panasnya kan beda. Kayak musim dingin juga di Taiwan, Korea, Jepang itu kan pasti beda. Kalau di Taiwan yang pernah aku rasakan musim dingin paling dingin kalau di sini itu kan berapa sih kemarin tuh ya, tahun 2000 berapa itu kok, itu dinginnya udah 9 derajat, itu pun dingin banget bang. Belum tentu apalagi kalau yang di Korea yang minus sampai turun salju itu kan wis gimana rasanya itu bang ya. Kadang aku mikir kalau waktu di rumah pengen lihat salju. Pengalaman sharing kayak kakak aku kan kerja di Korea juga, pengalamannya itu waktu kerja di Korea pertama itu waktu merasakan musim dingin katanya sampai mimisan loh bang. Mimisan itu kayak keluar darah dari hidung sampai saking dinginnya ya bang. Jadi ya kadang kan kita di rumah kan mikirnya wah enak kerja di Korea, di Jepang musim dingin bisa lihat salju, tapi kan kita kenyataannya kalau sudah sampai negara tujuan itu kan maksudnya kalau belum beradaptasi atau belum pertama kita merasakan musim dingin itu kan pasti kayak gimana ya, kayak harus beradaptasi dulu lah ya. Maksudnya itu kan kayak badan kita kan kalau di Indonesia kan paling musim dingin nggak ada musim dingin. Mungkin paling dingin cuma berapa derajat gitu kan, nggak sampai minus apalagi sampai minus kayak gitu kan. Biasanya kan ya pasti merasakan, maksudnya shock bukan shock terapi gimana ya, pastinya shock kejut lah badan kita. Apa sih bosone aku yang nggak paham. Ya pastinya ya pasti kita kan harus, maksudnya itu kan harus beradaptasi tentang lingkungan ataupun cuaca di negara tujuan ya. Ya makanya itu kadang kita kan nggak sama pikirannya waktu di rumah ataupun di negara tujuan.
Sekalinya sampai di negara tujuan kena musim dingin, langsung beler irung. Yo beler umbel, beler koyo mimisan koyo keluar darah itu yo. Iya kalaupun bisa maksudnya itu bisa diatasi kayak pakai jaket, pakai selimut yang tebal ya. Kalaupun sampai badannya ngedrop tuh kan sayang sekali ya bang. Takutnya nanti kan kalaupun kita sudah berniat kerja di negara tujuan terus sampai kita ya nggak di Korea Jepang yang maksudnya minus aja ya dimanapun, kalaupun kayak di Taiwan, Malaysia ataupun kita namanya kerja di negara orang dan kerjaan itu lumayan berat dan badan kita nggak bisa kuat ataupun nggak mampu kerjaan seperti ya yang berat seperti itu kan ya sayang sekali ya bang. Maksudnya itu kan ya sayang masalah uang ataupun biaya kan, masalah waktu juga kan, pastinya kan kita kan kerja itu kan ya pastinya membutuhkan biaya juga lah ya bang. Mana ada yang gratis ataupun apa ya, meskipun gratis itu pun itu pasti ada lah mengeluarkan uang sedikit, dan kita kan mengeluarkan waktu juga, waktu, tenaga dan pikiran kita itu kan pasti digunakan juga lah bang. Pastinya makanya itu buat teman-temanku yang mau berniat bekerja di luar dimanapun kalian berada, pokoknya ya harus dipikir 100 kali lah untuk jangan dipikir, maksudnya itu jangan dipikir enaknya aja. Kita lihat di sosmed kerja di Korea enak, kerja di Jepang enak, kerja di Taiwan enak, kerja di Malaysia enak ya kan, belum tentu, maksudnya itu kan belum tentu kita, maksudnya itu kan belum tentu bisa merasakan ya, paling merasakan itu waktu holiday ataupun waktu libur aja. Jadi ya waktu kerjanya itu pun ya harus dipikirkan juga. Walaupun kita nanti kerjanya kan pasti kerja kasar ataupun jauh sama keluarga, itu kan ya pasti nggak enak lah wong. Apalagi kita kan pemanah lek pas wayah lebaran wes. Aduh. Teman-temanku semua pasti tahu lah, maksudnya bisa merasakan lah gimana waktu lebaran ataupun jauh sama keluarga, nanti bisa merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Oke Wang, jadi cukup ya sekian ataupun alasan saya mengapa ataupun motivasi saya mengapa sih mau bekerja di Taiwan, ataupun buat teman-teman pastinya ya pasti punya pemikiran ataupun motivasi ataupun alasan masing-masing kenapa mau bekerja di luar ya. Kalaupun ya intinya kalau saya sih alasannya yang pertama tadi itu mau membantu, intinya mau membantu ekonomi keluarga yang pertama ya pastinya itu. Yang kedua untuk menambah pengalaman kerja saya ataupun pengalaman saya juga. Dan yang ketiga alasan saya untuk menambah wawasan ataupun ya wawasan pengalaman ini sama apa ya. Pokoknya itulah bang, wawasan maksudnya itu kan yang berbaur ataupun mengetahui lah sisi ataupun kehidupan negara di tujuan, pokoknya itulah bang ya. Oke bang, cukup sekian dulu video dari saya, dan mohon maaf kalaupun video dari saya ataupun kata-kata saya ada yang salah ataupun ada kekeliruan ya. Intinya saya mau sharing aja pengalaman ataupun alasan saya mengapa mau ataupun berniatan sampai mau bekerja di Taiwan ataupun kerja di mana saja. Untuk teman-teman saya dimanapun kalian berada pasti punya alasan masing-masing lah intinya ya. Oke, dan jangan lupa buat kalian tonton ataupun ikuti, dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Firman Receh. Dan terima kasih banget, terima kasih lah pokoknya. Thank you, Sesi. Pokoknya go mau iku bahasane Korea. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Semangat untuk kalian semua. Semangat untuk para TKI BMI dimanapun kalian berada. Semangat, ciao.